Terima kasih Pastor Yongki, luar biasa. Oke, sudah banyak yang tahu sih di Indonesia, saya di Amerika bergereja di Bethany, di Pastor Yongki dan Pastor Lukas. Yes, hari ini kita firman Tuhan atau tema bulan ini gereja kita adalah sinergi, ya kan? Sinergi. Waktu tentang sinergi saya benar-benar cari apa ya artinya sinergi, takutnya keliru, ya kan? Tetapi kemarin Pastor Lukas menyampaikan sinergi artinya adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 32 ayat 30, dikatakan bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Nah, ayat ini luar biasa waktu saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Yongki tentang ayat ini, sehingga semakin memperjelas kepada saya arti sinergi. Karena seringkali kita tahu tentang pada waktu ada orang berkata, mari kita bersinergi, tetapi tidak sungguh-sungguh paham. Tetapi kita saat ini mulai melihat bahwa kebutuhan hidup kita untuk bersinergi karena kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain, bahkan di dalam hubungan pernikahan, hubungan di dalam keluarga kita membutuhkan mengerti arti sinergi di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga kita, pernikahan kita menjadi pernikahan yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar dari bagaimana Daud itu berhasil di dalam semua kehidupannya, karena Daud itu mengerti arti bersinergi. Dia mengerti arti berjalan bersama-sama. Dia tahu arti bagaimana menjaga keseimbangan untuk dia dapat berjalan bekerja sama, berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun orang-orang yang bersama dengan Daud dari berbagai macam latar belakang, tetapi mereka semua membuat Daud itu bisa menjadi pemimpin perang, dan pasukan perangnya Daud ini adalah pasukan yang tidak pernah terkalahkan, walaupun jumlahnya tidak banyak. Kita baca dulu di dalam 2 Samuel 8, kita mulai dari ayat yang pertama. Di sini dikatakan begini, sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ayat ke-8, dan ia memukul kalah orang Moab. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Soba. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer Raja Soba. Tetapi dari antara orang Arab itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Dalam hari itu Daud mengalahkan orang Aram dari Damsik yang menolong Hadadezer, dikalahkan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Perhatikan di dalam ayat 6 dikatakan, orang Aram itu takluk kepada Daud dan mempersembahkan upeti. Dan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Lalu kita lanjutkan di ayat yang ke-8, ke-7. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak-anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Batah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut emas banyak
mengangkut amat banyak tembaga. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom, di tempatnya pasukan-pasukan pendudukan. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Di sini 2 kali dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Kita tadi melihat bagaimana mengalahkan raja-raja. Kemanapun dia berperang selalu menang dan membawa jarahan sangat banyak. Jadi Daud ini walaupun raja-raja yang lain kemudian dibantu oleh raja-raja yang lain saling membantu, Daud tetap menang. Nah, kita mulai melihat di sini dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Tetapi kemenangan Daud bukan hanya karena Tuhan menyertai dia, tetapi karena Daud juga mengerti arti memiliki tanggung jawab untuk segala yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Pada waktu Daud melarikan diri di Gua Adulam karena dia dikejar-kejar Saul, di situ ada banyak orang yang melarikan diri dan bergabung kepada Daud. Mereka dikatakan adalah orang-orang yang dikejar-kejar hutang, dikatakan mereka adalah orang-orang yang punya masalah. Jadi punya latar belakang yang semuanya bukan semuanya orang baik. Ada banyak orang-orang yang punya background yang buruk, punya karakter yang buruk. Tetapi dari merekalah Daud membangun pasukannya. Jadi kita mulai melihat Tuhan memang selalu memberi kemenangan demi kemenangan kepada Daud. Tetapi ada bagian Daud yang harus dilakukan, yaitu dia dapat mengelola semua yang dipercayakan kepadanya. Firman Tuhan katakan Tuhan akan mempercayakan kalau kita punya bertanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan mempercayakan kita untuk perkara-perkara yang besar. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kita harus mengerti tentang keseimbangan melihat firman dengan utuh. Banyak orang juga melihat Tuhan memberi kemenangan atas Daud. Semua karena Tuhan. Tidak. Semua selalu ada 2 sisi. Tuhan dan manusia. Kalau cuma Tuhan, maka kita semuanya tidak ada yang gagal. Semua berhasil. Tetapi karena ada pihak Tuhan dan pihak kita, maka oleh karena keadilan Tuhan, kita yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri bisa gagal. Makanya selalu ada 2 sisi. Dan Daud melakukan bagiannya. Dia ini pada waktu orang-orang datang kepadanya, orang-orang yang bermasalah, dia tahu bagaimana membuat orang-orang ini menjadi orang-orang yang kuat, yang bisa mendukung dia untuk berjalan bersama-sama, untuk berlari bersama-sama dengan dia, untuk menjarah dan menduduki bangsa-bangsa. Dia dapat mengalahkan orang Filistin dan sebagainya dan menjara semuanya karena visinya bagaimana menyelamatkan Israel dari serangan musuh. Yang kedua, Israel menjadi sangat kaya karena jarahan. Dan Daud dari orang-orang yang bermasalah tadi, Daud bisa membangkitkan pasukan elit yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah pasukan Triwira. Kita akan baca, ada banyak ayat yang kita akan baca, tapi saya akan kebut karena 30 menit pasti selesai. Haleluya. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi-Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam pertempuran. Ini keahliannya. Dia bisa mengayunkan tombak melawan 800
orang sendirian dalam pertempuran, dia itu bisa membunuh 800 orang dalam satu hari sendirian. Kemudian Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberi pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Jadi rakyat Israel tadinya melarikan diri ketakutan, tapi waktu ada kemenangan mereka datang untuk membantu menjarah. Kemudian orang yang ketiga sebagai pasukan Triwira adalah Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Ini 3 Triwira Daud. Punya keahliannya masing-masing. Mereka punya sebuah skill yang luar biasa. Mereka bukan semuanya orang baik. Tetapi karena Daud mengerti arti bersinergi, dia tahu memanfaatkan kelebihan setiap orang tanpa harus mempersoalkan kelemahan. Itu yang membuat pasukannya kuat, karena dia tidak fokus kepada kelemahan-kelemahan orang lain yang ada di sekitarnya, tetapi fokus membangkitkan kelebihan yang lain, dan itu mereka kemudian unity, bekerja bersama-sama menjadi pasukan elit yang tidak terkalahkan. Lalu Daud juga memiliki 30 pasukan, yang namanya pasukan 30. Kita baca juga di sini adalah di ayat yang ke-18. Yang pertama adalah Abisai. Abisai adalah adik Yoab, anak Zeruya. Dialah kepala 30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombak melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Jadi dia sendirian melawan 300 orang. Ia mendapat nama di antara 30 orang itu. Yang tadi pasukan Triwiranya Daud bisa mengalahkan 801 orang. Yang ini pasukan 30, dia bisa mengalahkan 300 orang sendirian. Orang yang kedua adalah Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Dia melawan sendirian seekor singa. Kalau di ayat-ayat yang lain akan diperjelas kemampuan dia di Tawarikh. Kemudian dikatakan pula ia membunuh orang Mesir. Seseorang yang tinggi perawakannya, di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Jadi dia melawan singa waktu dia masuk ke gorong-gorong, ke gua, ke lubang, ke gorong-gorong. Kemudian dia melawan sendirian orang yang sangat besar perawakannya. Dia membunuh orang itu, padahal dia cuma membawa tongkat. Ini kehebatan pasukan Daud. Kemudian itulah yang diperbuat Benaya bin Yehoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Nah, kemudian diceritakan nama-nama yang lain, tetapi kita tidak baca semuanya. Kemudian kita mau lihat Asael itu kemampuannya apa? Sebagai pasukan 30-nya Daud. Asael dikatakan ketiga anak-anak laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael, ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membututinya.
Asael itu orangnya larinya tuh cepat banget. Kalau saudara baca di Alkitab, di situ dikatakan Asael itu waktu mengejar musuh. Itu yang dikejar itu naik kuda, kereta kuda. Dia lari, tapi dia bisa ngejar terus. Dia kalau lari nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Cuma waktu itu sudah disuruh menyimpang, dia nggak mau nyimpang sehingga dia kena panah. Tetapi aslinya dia kalau kejar sesuatu, walaupun orang itu berkuda, dia bisa kejar. Dia punya kemampuan luar biasa. Orang-orang ini dari orang-orang yang bermasalah. Tetapi si Daud tahu bagaimana bersinergi. Dia tahu mengambil, memanfaatkan atau membangkitkan kelebihan setiap orang. Dia membangkitkan setiap orang untuk kelebihannya masing-masing karena dia tahu setiap orang bisa saling menguntungkan, setiap orang bisa saling membangun satu dengan yang lain. Yang membuat orang tidak bisa sinergi dan mereka kemudian banyak kegagalan karena berjalan sendiri. Karena mereka seringkali merasa nggak cocok dengan si A, nggak cocok dengan si B. Kalau kita tahu membangkitkan, kita tahu melihat kelebihan orang yang kita tidak ada, maka saudara bisa bersinergi dengan orang itu. Tadi malam saya itu sampai tanya sama Tuhan, Tuhan apa artinya bedanya unity dengan bersinergi? Terus Tuhan kasih gambaran, unity itu bersatu. Tapi sinergi itu bisa berjalan bersama-sama, sederap, seirama, walaupun masing-masing mereka itu sangat berbeda. Punya karakter yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya hal-hal yang negatif, setiap orang punya kelemahan masing-masing. Tetapi bersinergi artinya mereka bisa berjalan bersama-sama karena mereka memfokuskan pada visi yang sama. Orang yang tidak terbiasa bisa menerima kelemahan orang lain, tidak bisa berjalan bersama. Makanya dia akan berjalan dan berperang, berjuang sendirian. Makanya ada quote yang berkata, kalau kamu ingin berjalan dengan cepat, kamu berjalanlah sendirian. Tetapi kalau kamu bisa berjalan, mau berjalan dalam perjalanan yang sangat lama, kamu butuh banyak orang. Kamu harus mempersiapkan banyak orang, kamu harus punya tim. Nah, kita mulai melihat di sini bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang membuat kemenangan demi kemenangan, tetapi ada bagian Daud yang dia harus kerjakan. Tadi dikatakan Daud punya pasukan triwira, yaitu 3 orang, kemudian pasukan 30. Tetapi di balik itu ada pasukan yang lain, saudara, yang ada 4 lapis pasukan. Inilah kecerdikan Daud untuk mengelola, dan dia itu tahu bagaimana strategi membangun pasukan. Siapa saja orang yang Tuhan kirim, bagian Tuhanlah yang mengirim orang-orang yang tepat di sekitar Daud, datang kepada Daud. Tetapi bagian Daudlah yang tahu bagaimana membuat orang itu bisa bekerja sama dengan dia. Itu bagian Daud. Kalau Daud nggak bisa kerja sama, semua yang Tuhan berikan tidak akan ada manfaatnya karena dia tidak tahu cara kelola. Makanya Tuhan kasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, sekalipun kalau engkau tidak tahu cara kelolanya, semuanya sia-sia. Sama dengan Daud. Nah, kita mulai lihat, kita baca di dalam 1 Tawarikh 12, pasukan perang. Ada 4 lapis pasukan Daud. Yang pertama, pasukan penyerang jarak jauh. Dikatakan ini ayat 1 ya, kalau ada 1, 2 ini ayatnya. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag. Selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis, mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melantarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Hebat ya. Inilah yang mendampingi Daud. Orang-orang ini bisa memanah
baik dengan tangan kiri maupun tangan kanan. Kalau kita biasanya kalau kidal ya tangan kiri, kalau kita nggak kidal tangan kanan. Hampir tidak pernah orang itu punya kekuatan dua tangan. Ini mereka bisa memanah tangan kiri maupun tangan kanan. Bahkan sanggup melontarkan batu, di situ dikatakan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka semua bisa berperang dengan jarak jauh. Kemudian yang kedua, pasukan perang jarak dekat. Kita baca di ayat yang ke-8. Di sini dikatakan juga orang Gad yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Ini pasukan Daud. Makanya kalau saudara dulu menonton film tentang yang 100 itu kan, 300 ya, bukan 200 ya, 300. Dahsyat. Daud tidak lebih dari 300 orang, tetapi pasukannya sangat dahsyat. Kenapa? Karena masing-masing orang belajar dari Daud, berjalan bersinergi. Daud itu sebenarnya nggak cocok sama Yoab. Makanya setelah dia mau mati, anaknya jadi raja, baru dia ngomong, nanti kamu bunuh si Yoab. Tapi selama dia hidup, dia tidak mau usik Yoab, karena dia tahu, dia bisa membuat kekuatan pasukannya sangat besar. Daud banyak nggak cocok satu dengan yang lain, tapi orang-orang yang melekat pada Tuhan dan penuh urapan. Di sini dikatakan, lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak-anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Kenapa di sini tidak diceritakan dia punya keahlian, tetapi dikatakan dia punya urapan. Roh Allah bekerja, dan dialah yang diangkat Daud menjadi kepala pasukan. Betapa Daud itu sangat cerdik untuk menempatkan orang di tempat yang tepat. Orang ini punya urapan, dia tahu mendengar suara Tuhan, dia dijadikan kepala pasukan. Kemudian yang keempat, yaitu orang-orang yang ahli untuk mengalahkan gerombolan. Di sini dikatakan mereka ini membantu Daud melawan gerombolan. Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Kemudian berikutnya, atau sudah ya? Atau saya salah ya? Ayatnya kurang itu sebenarnya ayatnya. Di situ dikatakan ayatnya saya tadi kurang ya, saya pasang di sini ya, ada ayat 23. Jadi di sini dikatakan orang-orang itu datang, dia menjadi bala tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Oh betul, tadi dikatakan Daud melawan gerombolan sebab mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka itu membantu Daud melawan gerombolan. Mereka itu membantu Daud melawan gerombolan. Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi kelompok yang keempat, di barisan keempat adalah orang-orang yang bisa melawan gerombolan. Dia bisa memecah gerombolan-gerombolan. Jadi Daud ini punya strategi perang yang baik. Tapi dia juga mengerti bukan hanya unity bersatu,
tapi nggak tahu bekerja sama, cuma unity, makan ke sana, makan bareng, kemudian kalau satunya jalan ke sana, jalan bersama. Tapi kalau Daud dia mengerti arti unity dan bekerja dengan bersinergi. Unity artinya mereka semuanya sepakat untuk bersama-sama. Tetapi di dalam bekerja perlu sinergi. Makanya di dalam kehidupan kita, tadi kita melihat, Daud itu ada banyak macam orang. Enggak semuanya orang yang takut akan Tuhan, walaupun semua orang Israel. Tetapi kan enggak semua orang itu benar-benar takut akan Tuhan. Tetapi kita harus tahu, selama ada hal yang positif dari orang itu, saudara bisa bekerja sama. Jadi jangan kita terus melihat gini, yang penting semuanya harus seiman, harus orang Kristen. Belum tentu. Tuhan kadang-kadang memakai orang-orang lain untuk bisa mendukung saudara. Dan Daud bisa tahu mana orang yang takut akan Tuhan untuk memimpin dan orang-orang yang punya keahlian. Karena nggak semua orang yang kita butuhkan hanya pendoa, kita butuhkan orang-orang yang ahli. Di dalam hidup kita, kita bisa gandeng banyak orang. Orang-orang yang punya kelebihan, yang punya nilai positif, bukan semua orang ya. Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kita adalah orang cerdik, firman Tuhan katakan, orang yang bergaul dengan orang bijak, dia akan bijak. Kita kalau mengambil keputusan kau harus ada banyak penasehat, yaitu orang-orang bijaksana, kamu akan semakin bijaksana. Berarti Tuhan itu mau kita mengerti arti merangkul banyak orang untuk berjalan bersinergi. Supaya engkau bisa bergerak maju dengan kekuatan yang sangat besar, seperti halnya Daud. Saudara, sebelum Tuhan mengajar kita unity dan bersinergi, Tuhan selalu melakukan lebih dahulu. Makanya ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, Tritunggal. Mereka menunjukkan unity yang sempurna, tidak bisa dipisahkan, satu ngomong A, semua ngomong A. Dan ketiganya berjalan dengan sinergi. Dalam kapasitas mereka masing-masing, dengan kuasa mereka, bagian mereka masing-masing, mereka bekerja bersama-sama. Di dalam misi penciptaan, dalam misi penyelamatan, dalam misi penyertaan orang-orang percaya, semua bekerja bersama-sama. Bapa adalah seorang kreator, Bapa adalah seorang yang menetapkan visi, Yesus adalah pelaksana, Roh Kudus adalah yang membuat kita semuanya bisa paham. Mereka semua bersinergi. Allah Bapa berkata, kalau kamu tidak bisa datang kepada Bapa kalau nggak lewat Yesus. Kamu menolak Yesus, kamu tidak bisa datang padaku. Maka ada agama lain yang ngomong saya cuma langsung datang kepada Bapa. Tidak percaya Isa, tidak bisa. Bapa berkata, tanpa melewati Yesus tidak bisa datang kepada Bapa. Tapi Yesus berkata, tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan bisa masuk kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka bersinergi. Kemudian Roh Kudus selalu mengajar kita mengenal Yesus lebih dalam dan memperkenalkan Bapa. Saudara tidak bisa kenal Yesus dan Bapa tanpa Roh Kudus. Tetapi kemudian Bapa berkata, kalau seorang yang menolak anak, menghujat anak diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Kenapa? Supaya semua orang mulai menghargai Roh Kudus, tunduk, mulai hormat kepada Roh Kudus. Karena dia juga Allah, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Bersinergi artinya semuanya melihat yang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Semua menaklukkan dirinya, egonya, sehingga dapat mencapai visi bersama-sama. Kita bisa berjalan bersama atau bersinergi. Yang pertama, kalau kita tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, fokus kepada kelebihan orang lain. Dan menghargai perbedaan. Saudara, justru karena perbedaan, kelebihan setiap orang sangat berbeda, spesifik.
justru disitulah kekuatannya. Menghargai perbedaan, menerima kekurangan orang lain. Ini butuh pengelolaan emosi, kecerdasan untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Tetap fokus pada tujuan. Setia, Pastor Yongki kemarin mengajarkan setia untuk bisa bersinergi, saling menopang dan mendukung, saling memberi pujian dan penghargaan, tahu membalas budi dan meletakkan hak. Ada banyak kita tidak mengerti hal ini, kurang memberikan pujian penghargaan. Kalau di sini Pastor Yongki itu suka memberikan penghargaan dan pujian, ya, luar biasa. Itu ada di sini. Tidak suka menjatuhkan. Jadi kita mulai lihat itu yang membuat bersinergi. Saya sendiri di dalam pelayanan, kemudian saya ada pemuridan, ya, karena banyak orang yang minta Zoom, makanya saya ada pengajaran Zoom. Dan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, ada orang yang satu orang rewel banget. Terus saya, aduh orang ini kok rewel ya. Tapi terus Tuhan bilang kepada saya, kalau kamu tahu memanfaatkan banyak orang untuk kegerakan, kamu tidak fokus pada kelemahan orang itu, tapi kelebihan dia. Karena dia punya kemampuan yang saya tidak punya. Makanya akhirnya saya harus tanggalkan ketidaksukaan saya karena rewelnya, tetapi karena dia punya kelebihan yang Tuhan kirim untuk mendukung pelayanan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah, di dalam hidup kita juga seperti itu. Apa yang membuat pernikahan kuat? Karena yang kita fokuskan kelebihan pasangan, bukan kelemahannya. Waktu kita melihat kelebihan kelebihan dia tidak ada pada saya. Maka itu menjadi pernikahan yang kuat. Saya dan suami juga seperti itu. Saya fokus dengan kelebihan dia. Kelemahan dia banyak. Maka kita lihat kelebihannya lebih banyak daripada kelemahannya. Karena justru kelemahannya kita yang tutupin. Nah, di dalam kehidupan kita, sekali lagi, kita mulai belajar bisa berjalan bersinergi dengan siapa saja. Di dalam gereja kita juga bisa bersinergi dengan gembala dan jemaat. Dan kalau saudara lihat, Daud, dia bersinergi dengan semua orang di sekitarnya. Dia bisa menerima kelemahannya, walaupun di hatinya itu kadang nggak suka sama Yoab. Yoab itu soalnya, Yoab tapi orangnya pintar banget, cuma kalau ngomong pedes. Jadi Daud itu, tetapi dia bersinergi dengan mereka. Dan dia bersinergi dengan Tuhan. Makanya apapun yang dia lakukan, dia tanya Tuhan, dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau dia rendah hati, dia rendah hati. Kalau Tuhan suruh bertobat, bertobat. Kalau Tuhan suruh pengakuan dosa di hadapan Israel, dia lakukan, dia sinergi dengan Tuhan. Makanya dia menjadi orang yang tidak terkalahkan. Amin. Sampai situ saja, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Yongki.